Jadi NISN harus dari sekarang dicek ya, apakah udah kedeteksi ya, ditemukan gitu. Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi bersama aku Yoga N Alamsyah. Guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya di tengah pandemi COVID-19 ini yang sekarang sudah melonjak 1 juta ya guys. Tapi tidak apa-apa, kita lalui aja lah ya, mau gimana lagi lah. Nah, di video kali ini aku akan sharing buat kalian semua, dikhususkan ini untuk tentang pendidikan dan tentang beasiswa. Nah, ini dikhususkan untuk kalian semua calon mahasiswa baru tahun 2021 ini yang ada terkendala gitu, yang ada kendala dalam perekonomian keluarganya, tetapi ada kemauan untuk melanjutkan kuliah atau untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, di sini aku akan bantu menjelaskan dan juga sharing pengalaman aku pribadi dalam mendaftar beasiswa KIP kuliah ini. Nah, yang sebelumnya namanya itu bidik misi. Nah, so buat kalian semua yang baru gabung di channel ini, jangan ketinggalan like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi ke depannya dan lebih banyak bermanfaat lagi untuk kalian semua. Dan insya Allah ke depannya aku bakal sharing-sharing mengenai KIP kuliah lagi. Kalian boleh bertanya sesuka hati kalian semua, dan insya Allah aku akan membantu kalian semua di saat pendaftaran nanti. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, jadi guys, sesuai dengan judul dan juga thumbnailnya, aku akan bantu sharing atau menginformasikan pendaftaran KIP kuliah tahun 2021. Nah, tetapi kan sekarang belum rilis tuh, belum dibuka di websitenya, masih ditutup kan ya. Nah, tapi menurut aku ya, pendaftaran itu nggak jauh berbeda dengan pendaftaran tahun 2020 kemarin ya, waktu aku mengisi di websitenya itu. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih beasiswa KIP kuliah itu dan bagaimana kita cara mendapatkannya kan ya, dan juga persyaratannya apa aja tuh kan. Nah, persyaratan itu banyak banget sih, cuman yang umumnya itu sedikit. Nah, untuk di sini aku akan bantu buat kalian semua ya. Jadi yang pertama kali kalian harus siapin itu, yang pertama itu NISN, nomor induk siswa nasional. Nah, itu kalian harus siapin untuk bisa mendaftar KIP kuliah gitu. NISN itu harus valid. Nah, kalau kebanyakan sih tahun-tahun kemarin ya yang nggak valid, soalnya gak tahu kenapa sih ada yang banyak yang nggak valid, ada yang NISN nggak ditemukan lah ya, seperti itu. Nah, untuk itu sekarang ya, mumpung masih masih belum dibuka, nanti soalnya kemarin juga banyak yang nggak keburu ditutup pendaftaran KIP kuliah. Nah, sekedar menginformasikan nih, pendaftaran KIP kuliah itu nggak terus-terusan dibuka ya, terus-terusan untuk untuk ada itunya, ada jangkanya. Nah, untuk periode-periodenya seperti itu. Nah, untuk periode-periodenya itu sendiri, misalkan untuk SNMPTN dari tanggal berapa ke tanggal berapa gitu, dari bulan kapan sampai bulan kapan, misalkan seperti itu. Tahun kemarin juga seperti itu. Kalau untuk tahun sekarang juga pasti nggak jauh berbeda, seperti itu juga. Jadi NISN harus dari sekarang dicek ya, apakah udah kedeteksi ya, ditemukan gitu. Nah, itu NISN dari Kemendikbud ya, dari Dapwadik maksud saya. Nah, yang kedua itu kalian harus siapin NPSN. NPSN itu nomor pokok sekolah nasional. Nah, NPSN ini enggak ada yang salah atau enggak ditemukan, pasti ditemukan sih. Kalau pengalaman aku kemarin, kalau NISN ya kebanyakan yang enggak ada NISN, bukan enggak ada sih, mereka enggak ditemukan, enggak. Soalnya banyak kan udah lulus gitu kan ya, enggak ditemukan seperti itu. Aku juga kurang tahu sih. Nah, untuk yang ketiga, ini persyaratan umum ya untuk bisa membuat akunnya itu. Yang ketiga itu NIK, nomor induk kependudukan. Nah, NIK itu, di NIK banyak sekali yang kesulitan atau tidak ditemukan nomor NIK-nya, nomor NIK dah ya, seperti itu. Nah, di NIK ini sendiri ya, banyak sekali yang tidak ditemukan. Pengalaman aku kemarin, yang aku juga nggak ditemukan gitu loh NIK-nya itu. Soalnya
kenapa gak ditemukan, aku ada 2 nicknya seperti itu, banyak sekali, kayaknya yang lain juga ada 2, dan juga gak tahu kenapa sih banyak sekali. Pokoknya yang dimasalahinnya itu di nick kemarin tuh, Keep Kuliah 2020 itu kayak kan launching tuh baru-baru kan. Sebelumnya itu dari apa namanya, Bidik Misi kan ya. Jadi websitenya itu beda lagi kan ya, dari website Bidik Misi dan juga website Keep Kuliah, dan itu launching jadi agak ribet banget dan pusing gitu loh. Untuk validasi nick, NISN dan juga NPSN-nya itu seperti itu. Dan aku ya, pengalaman aku, nicknya itu kan aku nggak bisa daftar waktu itu, nick tidak ditemukan seperti itu, nanti ada pemberitahuan seperti itu. Nah, aku aku kan mikir tuh kan ya, kenapa ini nick aku nggak ditemukan loh gitu. Pas aku cari-cari lagi kesalahannya di mana. Nah, si nicknya itu ada 2 kan. Aku ada perubahan kartu keluarga. Nah, si kartu keluarganya itu nicknya itu jadi berubah setiap orangnya itu kan. Nah, berbeda angka, berapa angka, 1 angka deh kalau nggak salah di belakangnya itu. Nah, kan aku daftarnya itu pakai nick yang baru dan itu nggak ditemukan seperti itu. Terus aku berinisiatif ya, nyoba gitulah, nyoba pakai nick yang kakak yang dulu yang belum direvisi. Nah, pas waktu aku dimasukin, nah itu berhasil. Nah, jadi kesimpulannya nicknya itu aku masih, yang terdaftarnya itu masih nick yang dulu, jadi belum tervalidasi sama si capilnya, di capilnya seperti itu kayaknya, seperti itu. Nah, itu persyaratan yang pertama banget yang kalian harus siapin itu. Misalnya itu untuk membuat akunnya. Nah, nanti kalau udah misalkan udah clear ya, kita bisa buat akunnya. Nah, nanti kalian akan mendapatkan email dari Keep Kuliah, reply Keep Kuliah. Nah, kalian bakal dapat nomor akses dan juga nomor pendaftaran nanti untuk bisa login seperti itu. Nah, dan aku emailnya itu udah gak ada, aku juga lupa kenapa bisa gak ada gitu. Padahal waktu itu aku kayaknya dibintangin deh, tapi gak tahu kenapa gak ada. Oh iya, udah nggak tahu sih, pokoknya adalah ya seperti itu. Nah, nanti kita di sana itu kita membuat banyak sekali kolom-kolom yang harus diisi. Nah, di dalam kolomnya itu gitu, itu pendaftarannya. Nah, gimana sih? Nah, ada pertanyaan seperti ini, kita bahas persyaratannya yang wajib mendaftarnya itu seperti apa. Nah, yang nggak wajib sih, persyaratan yang harus dipenuhi itu yang bisa mendaftar lah ya, intinya yaitu siswa dari orang yang kurang mampu, jelas lah ya, dari kurang mampu, dan yang memiliki KIP semasa SMA yang warna ungu. Nah, yang ini, nah yang itu, terus KKS dan juga PKH. Nah, jadi penerima PKH orang tuanya ada itu. Dan juga ada tambahan nanti kalau kita terdaftar di DTKS, nanti nih kita akan langsung tervalidasi gitu loh. Nanti di website Keep Kuliahnya, di akun kita akan ada keterangan bahwa kita terdaftar di DTKS. Ada yang desil lebih dari 4, ada yang kurang dari 4, dan juga ada yang sama dengan, dan juga ada yang tidak terdata, belum terdata. Nah, terus kalian nanya, aku terdata nggak sih atau punya KIP? Nah, aku nggak punya sama sekali yang namanya KIP. Masa SMA aku belum pernah dapet yang namanya pencairan dari KIP, belum pernah. Terus KKS juga enggak, mama enggak nerima KKS, dan juga PKH mama enggak, soalnya nggak tahu kenapa ya. Soalnya enggak, dan juga aku enggak terdata di DTKS. Nah, DTKS ini sendiri berhubungannya itu dengan Kementerian Sosial seperti itu. Jadi untuk sekedar bocoran nih, tahun kemarin juga kalau yang enggak punya DTKS itu nanti ribet bisa lolos bisa mendaftar di KIP kuliahnya. Cuma nanti pada saat daftar ulang di perguruan tingginya yang kita pilih itu, nah ada persyaratan yang harus dipenuhi lagi kan ya, untuk apalagi kita sebagai yang mendaftar KIP kuliah seperti itu. Nah, nanti di sekolah lagi, di perguruan tinggi atau di unitnya itu nanti kita
akan ada persyaratan khusus. Kalau yang punya KIP ya pasti ngelampirin KIP dan nomor KIP-nya. Nah, kalau yang nggak punya, aku juga kemarin agak was-was gitu loh di UNES, soalnya aku takut, soalnya teman-temanku di unit lain ada yang harus mewajibkan punya KIP KKS, terus apalagi PKH. Nah, seperti itu. Dan teman aku juga ada yang nggak lolos soalnya nggak punya gitu loh. Nah, aku juga takut soalnya. Tapi mereka lolos SNMPTN, tapi aku belum. Cuman aku lagi berjuang gitu loh ya. Nah, kalau yang belum tahu gimana perjuangan aku bisa dapat KIP kuliah dan bisa kuliah, nah di sini ya linknya ada. Atau kalian bisa cari-cari di playlist aku atau di video-video yang sebelumnya. Kita lanjut ke pembahasan pendaftaran KIP. Nah, seperti itu tadi udah dibahas. Nah, nanti di websitenya itu kita harus mengisi kolom-kolom. Nah, si kolom itu nanti, aku nanti jabarin nih sembari aku menjelaskan. Soalnya si kertasnya itu, formulirnya itu nggak ada. Cuman aku ada punyanya ini doang. Ini cuman kartu pesertanya aja. Loh. Nah, nanti ada, ini loh yang aku itu kan. Nah, ini yang KIP ini ada tulisan KIP KKS atau yang inilah ya, baca sendiri. Nah, ini cuman kartu pesertanya aja, aku nggak tahu kemana gitu. Si formulirnya itu nanti sesuai dengan yang kita isi di kolom-kolom di website yang kita isi. Nah, untuk pembedanya itu dalam pengisian kolom-kolomnya itu, pembedanya itu kalau yang punya KIP KKS PKH dan terdata di DTKS, si kolomnya itu sedikit, nggak banyak banget. Kalau yang nggak terdata dan juga nggak punya KIP KKS dan juga PKH, nanti banyak banget yang harus diisinya loh, sumpah. Yang aku juga banyak banget gitu loh. Jadi jangan heran nanti ya kalau kalian yang punya KIP KKS PKH, nanti yang punya masukin nomor KIP yang ada di kartu, nanti masukin nomornya. Nah, kalau udah dimasukin nanti bakal kolomnya itu sedikit, nggak banyak yang harus diisinya itu. Yang nggak punya harus ngisi banyak, gak apa-apa lah ya. Yang penting kita berjuang untuk bisa dapetin KIP kuliah, seperti itu. Nah, jadi itu nanti pembedanya itu. Nah, nanti nomor pendaftarannya itu ada di sini. Nah, ini di atas. Ini nanti untuk di sinkronkan ke, kalau yang pendaftaran lewat LTMPT nanti disinkronkan ke akun LTMPT kita maksud aku. Jadi nanti kan ada tuh di kolom LTMPT ada untuk KIP kuliah. Nah, di sana nanti kita sinkronkan nomor pendaftaran KIP kuliah kita ke sana. Nanti kalau udah terdaftar nanti disimpan. Nah, nanti bisa langsung gitu. Nah, nanti untuk yang UTBK SNMPTN bisa gratis gitu. Kayak aku kemarin gratis. Seperti itu. Nah, jadi itu untuk pembahasan KIP kuliah sekarang. Jadi kalau belum jelas kalian boleh tanya. Nah, untuk sekedar memberitahu juga, untuk SKTM diperlukan juga, masih diperlukan menurut aku ya. Cuman kembali lagi nanti ke perguruan tinggi yang kalian pilih. Soalnya ada perguruan tinggi yang masih baik gitu boleh pakai SKTM. Nah, kayak aku bukan mengagungkan UNES ya. Cuman di UNES baiknya itu kemarin ya sempat sih pas awal harus terdata di DTKS. Cuman banyak yang komplain gitu. Nggak komplain sih, nggak tahu kenapa. Soalnya pas waktu pengisian daftar ulang di UNES tuh pengisiannya itu yang buat anak KIP gitu, pendaftar KIP kuliah harus yang nanti ada misinya itu dua, ada yang untuk yang punya KIP, nah nanti dimasukin nomor KIP-nya langsung lah ya yang punya. Nah, untuk yang enggak di bawah ada nanti itu harus dimasukin DTKS gitu dah, lupa aku pokoknya. Nah, jadi gitu. Tapi pas waktu aku mau ngisi lagi ada perubahan di KIP kuliah, di pengisian KIP kuliahnya itu, dan perubahannya itu untuk yang enggak punya KIP ada perubahan bahwasannya boleh pakai SKTM dan juga surat pernyataan pendapatan orang tua dan SKTM-nya. Nanti nomor SKTM dimasukin aja dan juga PIN KIP kuliah. Nah, nanti di formulir itu, nah aku sambil jelasin ini ada ya. Nah, ada PIN nanti dimasukin seperti itu.
Nah jadi itu kalau di UNES seperti itu. Nah kalau di univ lain aku kurang tahu, tapi banyak sekali yang pakai SKTM juga bisa, dan harus ada surat PTKS, dan harus cuman punya KIP KKS yang seperti itu, kartu-kartu bantuan seperti itu. Nah, untuk tahun sekarang sepertinya kalau prediksi aku ya, SKTM nggak terlalu untuk tahun ini ya, sepertinya harus terdata di DTKS. Nah untuk ancang-ancang, nah ini aku kasih tahu nih, untuk ancang-ancang kalian harus mengajukan dari sekarang. Nah untuk mengajukannya itu kalian bisa ke desa dulu. Nah dari desa nanti atau ke kelurahan. Nah nanti di kelurahan kalian ada nanti dikasih surat deh, ada surat untuk pengajuan DTKS. Nah nanti dari desa nanti kita ke Dinsos, Dinas Sosial Kabupaten itu. Nah itu buat, kalau aku sih nyaranin harus ya untuk tahun sekarang, kayak soalnya KIP kuliahnya itu lebih diperketat lagi kalau untuk tahun sekarang. Tetapi ada kabar baiknya lagi, untuk tahun sekarang kuota penerima KIP kuliahnya itu ditambahin lagi. Kalau untuk tahun kemarin ada 400.000 untuk calon penerima KIP kuliahnya itu 400.000, sebagian untuk mahasiswa baru dan juga sebagian untuk mahasiswa ongoing atau yang udah kuliah seperti itu. Nah kalau detailnya lagi kalian bisa pertanyain aku di Instagram aku ya, dan juga bisa komentar di bawah. Soalnya aku nggak bisa panjang-panjang lagi ya ini videonya, soalnya udah kelamaan. Nanti aku video-video selanjutnya aku bantuin lagi ya. Kalau kalian ada pertanyaan atau apapun yang kalian request untuk aku bahas, kalian boleh komentar di bawah atau DM di Instagram aku ya. So mungkin segitu dulu untuk pembahasan pendaftaran KIP kuliah. Nah kurang lebihnya seperti itu. Nah ini ada formulir KIP kuliahnya. Nah nanti si kolomnya itu sesuai dengan formulir ini, seperti itu. Gak sulit sebenarnya, cuman kayak was-was banget ngisinya juga, kayak aku gimana nih gitu kan. Soalnya kan bukan kita banyak banget gitu loh yang daftar KIP kuliah, dan juga banyak juga yang gak lolos. Soalnya kan pendaftar banyak, yang penerimanya yang kuotanya banyak sih lumayan, tapi pendaftarnya lebih banyak lagi gitu, seperti itu. Tapi jangan berkecil hati, kita berjuang dulu lah ya. Pokoknya apa namanya, daftar kemana-mana pun gitu, jalur biasa, pokoknya jalur ini harus dikejar lah kalau menurutku. Soalnya aku sesuai yang video yang sebelumnya, aku udah 7 kali, dan itu 7 kali itu semua jalur KIP kuliah semua. Aku mendaftar KIP kuliah, cuman yang lolos di SBMPTN ya alhamdulillah, soalnya itu ya rezeki aku gitu loh. Dan sampai sekarang aku udah dapet apa namanya, subsidinya gitu loh, lumayan lah ya. Untuk sekarang di pandemi ini kan lagi di rumah ya, bisa ditabungin gitu uangnya, seperti itu. So segitu dulu ya, semoga bermanfaat video kali ini. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan ketinggalan like, comment, share, dan juga subscribe channel ini, supaya channel ini lebih berkembang lagi dan bisa membantu buat kalian semua, adik-adik kelas aku atau gap year juga yang punya keinginan untuk kuliah di tahun ini, untuk bisa mendapatkan KIP kuliah 2021. So itu dulu ya, see you next time, bye bye.